Om? Jeung saha tuh? Diperkenalkan dulu lah Om. Biar karena emang sengaja konsepnya seperti itu nggak diperkenalkan di awal. Bikin rasa penasaran mereka dulu. Nah gitu ya. Kita kan punya kemasan yang memang harus beda dengan yang lain. Oh nyatanya. Jadi punya ciri sarangan ya. Gitu. Iya. Saya Aang. Belum mulai deh? Udah mulai. Oke. Udah mulai. Saya mah tanpa opening pembicaraan, Gitu. langsung cheers aja gitu. Cheers ke Bang Gua, cheers. Oke. Cina lempang itu. Nah. Iya teh galunggung. 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 Capatur lumayan we. endorse. Ya, benar, capatur lumayan. Ya. Ngebahas, iyalah, bahas musik lah. Saya kalau ngitung jati diri gitu yang dulunya pernah menikmati musik sebagai pelaku musik juga atau musisi ya belum apa-apa. Tiba-tiba kehilangan rumah gitu. Nah, oke. Kumaha ya arahnya. Sebenarnya kieu sih nya, lamun misalnya orang berpikir dari masalah band-bandannya, ya mungkin sebenarnya memang dari yang tercipta di komunitas itu tetap dari orang-orang anu sama pemikiran anak kan, yang model misalnya ya contoh orang bahwa di underground ya mungkin dengan orang-orang yang punya satu visi satu misi buat orang misalnya resep hardcore, orang resep punk, orang resep metal dan lain sebagainya. Tah kebenaran spot mah aya di dinya gitu nya. Ngumpul lah diskusi kayak ngobrol kumaha masalah keresep masing-masing gitu kan. Sampai tercipta ya pada akhirnya mah oke, itu jadi mungkin dalam tanda kutip sah menjadi satu tongkrongan gitu. Eta balik deh ke masalah, dia orang nyebutnya di dinya teh mungkin dulunya zaman orang-orang masih kena kesebutnya silaturahmina masih karuan lah. Ya. Mungkin disimpulkan lagi secara kopdarnya lebih sering gitu. Kopdarnya lebih sering karena memang belum banyak spot. Ya, pertama itu belum banyak spot untuk nongkrong. Anu kedua, mungkin dari sisi media juga belum terlalu banyak. Ya. Media paling naon ngan TV swasta unggul. Ada tabloid. HP dengan ya boga 3210 teh geus mewah gitu kan baheula mah. Ngecinit-cinitnya. Anu kasarna orang bisa kompos lagu jangan ringtone di dinya teh bangga sih naon gitu kan baheula. Nah, dari kesederhanaan itu anu mungkin muncul dengan keinginan yang sama. Yuk, orang ngabangun kumaha ya sakan komunikasi orang bisa lebih intens, komunikasi orang bisa lebih ya istilahnya mah bisa lebih berwarna lah gitu nya. Ya karena memang dari ya minimnya teknologi dulu kan gitu. Tapi feel dan will-nya itu kan selalu ada dulu. Itu yang lebih kuat itu. Lebih kuat memang will-nya sebenarnya. Ketika kita punya keinginan buat orang kudu maju ya ngeband kumaha carana. Orang komunitas teh ieu teh kudu bisa kasarna mah dalam tanda kutip independen kumaha carana. Gitu. Kalau dulu kan ada istilah soul of the music. Ya kalau masalah soul mah memang sampai sekarang pun masih banyak lah kasarnya band-band atau musisi anu midangkeun si soul na eta gitu. Cuman mungkin ya itulah iya sebenarnya kesedihan orang anu
sebagai pelaku di 80-an ya 3 dekade lah ya mungkin bisa dibilang 80, 2000, 2010 sampai 2020 terakhir sempat dekade bener. Nah itu sih sebenarnya kemajuan teknologi teh plus minusnya ya nu kurang dirasakan loba minusnya sebenarnya. Akhirnya bawa terkadang bawa ya. Enjoy untuk searching dan lain-lain, Ya, itu. cari media-media lain, tapi merasa kehilangan. Jadi kayak autis gitu ya. Nah gitu, Ya. asik dengan dunianya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak rumasakan gara-gara orang boga gadget, tak iya dunia orang. Mbak makan Gitu. nongkrong, band, kulik lagu ah, ya lagu ah. Ayeuna kieu we, bicara nongkrong ya. Ayeuna nongkrong urang, opatan, 5-an misalnya. Kadang anggar bari ngobrol teh da urang mah kieu. Dari sisi polite itu geus buruk. Buruk. Sisi polite itu sudah sangat buruk. Ya. Dari dampak polite-nya saya udah buruk, komodi turunan anak tidinya. Ngerti? Tanya gitu. Kumaha kemana wae mana? Oh nya, bari terus we, fokus maka dia gitu. Kan ya, sorry gitu nya, mun urang jeung tongkrongan urang kasar gitu nya, anjing tetesoban, gitu kan. Akhirnya bisa begitu. Akhirnya Tapi untuk yang umum yang biasa. Kalau gitu. untuk sama yang baru, Ya bisa asal dapat. kita nyaman jadi Ya pada akhirnya malah jadi ya si pembicaraan lo sendiri jadi monoton gitu kan. Gitu. Jadi cuman bisa jadi cuman jadi satu arah ngobrolnya gitu. Nah, mengenai satu arah, Nah. kita bisa bilang satu suara. Anggap kita bilang satu suara. Musik zaman sekarang, jadi Omi masih enjoy nggak gitu. Terus anak band atasnya punya tempat untuk festival kayak dulu, parade band di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah. Sekarang udah nggak ada tempatnya. Ya sih. Kemana sih mereka gitu? Orang bicara sampai sebelum pandemi lah ya. Sampai sebelum pandemi kalau untuk di Tasik alhamdulillah sih masih lumayan pergerakannya keciri gitu ya. Yang bikin festival bandnya cukup ada, yang bikin pagelaran sendirinya juga ya katakanlah orang-orang yang masih berkecimpung di underground mungkin ya. Orang sebenarnya sorrynya diri pribadi mah haram nyebut di underground gitu. Jadi ulah disebut underground lah gitu. Oke, orang itu karena ekstrim musik punya. Karena memang si musiknya sendiri di luar mainstream gitu, di luar dari kebiasaan orang-orang yang banyak dengar gitu kan. Gitu. Karena kalau kita bicara underground, sebenarnya underground mah tiba lagi ayah. Oke. Kus Plus di underground. Ya. God Bless ke awal-awal underground disebutkan. Rollies underground. Nah, tapi kan ketika mereka masuk ke industri sudah tidak bisa dibilang underground lagi bang. Iya. Gitu. Warnanya udah beda. Nah, idealisnya nggak bisa dibawa. Jadi untuk kasarnya itu masih tetap bisa ditarik gitu ya. Kurang sebutlah itu extreme music way. Gitu. Karena kan orang bicara underground, orang mau bisa ngobrol masalah burger kio. Orang bicara underground nggak semua bisa ngobrol masalah Forgotten. Orang ngobrol underground mau bisa ngobrol tinjasan. Gitu. Karena mereka udah bukan underground. Paham kan sampai situ? Paham. Paham. Ya. Nah, mataknya orang nariknya kunaon extreme music gitu. Karena memang biar yang di bawah juga bisa teraih gitu. Itu loh. Karena memang ya sebenarnya ya ini hitung-hitung edukasi oge-nya KKB. Yang disebut underground teh emang musik-musik kan muncul ke permukaan itu namanya underground. Mau dari metal, mau dari keroncong, mau dari campur sari. Bahkan di keempat emang bukan underground.
Masukkan. Jadi kekuat underground. Karena memang belum muncul ke permukaan, tapi ketika sudah menjadi bagian dari mainstream, udah nggak bisa disebut underground dong. Benar tuh. Metal sekarang udah masuk ke industri mainstream loh. Ya. Cuman mungkin untuk hardcore punk, ya, bahkan punk sendiri lebih dulu lah ya. Buat hardcore, terus grunge dan lain sebagainya, mungkin yang belum banyak muncul gitu si band-bandnya sendiri ke permukaan, ya mungkin sah-sah saja mereka untuk ngobrol itu kurang band underground gitu ya. Nah, tapi ketika memang udah bicara di industri, apalagi sekarang ya indie label juga udah jadi industri. Jadi sudah tidak bisa disebut indie label nih. Ayo nama anggarwe label gitu. Label biasa gitu. Label pada umumnya seperti apa, cuman memang menjurusnya kemana gitu. Ngerti? Benar. Sepakat ya sebenarnya. Benar. Nah gitu. Ya, Jadi urusannya udah perut. Eta. Pada intinya tetap mau kalian aliran apapun, genre apapun gitu, dan urusan geus jeung beuteung mah antara jadi kapitalis. Nyawayana Silahkan, ada yang mau setuju atau tidak, terserah dibalikin deh. Cuman orang berpikir seperti itu, ketika memang orang menciptakan sesuatu yang sudah menjadi nilai ekonomis, ya, udah menjadi si produk itu udah punya nilai ekonomi, itu sudah tidak bisa lagi disebut indie. Anggar daik teh daik marana itu bagian dari kapitalis. Cuman kalau kita bicara kapitalis itu kan terlalu besar untuk katakanlah si pemodal anu boga duitnya juara lah ya gitu. Cuman memang ya jangan memungkiri kalau misalnya memang ketika kalian menciptakan sesuatu kasarnya kieu lah urang UMKM dia aing can boga PPPOM, can boga register di Indak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita udah punya nilai jual. Dan itu masih bagian dari kapitalis. Tapi mengenai masalah ekonomi, bagi histori masa lalu menyebutnya masyarakat YouTube. Orang presiden YouTube lah. Di channel orang kan salah. Di channel batu mah pek wae. Itu terserah channel orang yang mereka jadi presidennya sendiri kan. Oh iya loh. Pemilik perusahaannya sendiri karena channel YouTube atau akun YouTube menjadi perusahaan pribadi. Itu masalah mengenai ekonomi di dunia musik. Kemudian kita bilang enggak underground. Extreme music. Ya. Lebih bijak karena orang nyebutnya extreme music. Karena punya wadahnya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, extreme music punya pasarnya nggak? Extreme music dari dulu, jujur ya, untuk orang nemponas kok kecil lewe di Tasik. Pasar extreme music teh bahkan dari SMP. Dulu mah komo lagi boomingnya ska mah anak-anak SD gitu. Udah menjadi pasar. Ska, zaman boomingnya ska. Dulu di Tasik booming itu 2000 awal, 99 2000 lah. 99 2000 sampai 2003 lah ya. Itu ketika ya band-band siga kasar digetit Jufan Gangfu dan lain sebagainya, mereka punya fanbase sendiri-sendiri gitu di Tasik. Tiap-tiap mereka manggung selalu sold out tiketnya gitu. Lanjut orang kan? Di Kumpau Chicken. Termasuk Kumpau Chicken. Jadi untuk segi pasar sebenarnya tidak diragukan ya, gitu. Cuman mungkin kita balik lagi ke masalah pengakuan masyarakat itu aja sih. Ya. Pengakuan masyarakat, hati masyarakat sama pendengarnya masyarakat. Ya, karena kan yang katanya dilabelkan underground itu budayanya tiap-tiap konser, tiap-tiap ada pegelaran teh ribut wae, onar, rusuh, mabok dan lain sebagainya. Sebenarnya memang kalau ngelihat dari budayanya sendiri, gitu. Budaya tidi itu lagi ke situ.
Gitu. Bahkan pang Jadi- misalkan teu pagebuk-gebuk lain joget. Eta. Jadi intinya memang budaya jogetnya aja udah kayak gitu. Dan Terus, anak itu ya. nah, kenapa itu jadi onar? Kenapa itu jadi ribut? Yang pengen ikut, ya, pengen ikut. Orang teh hayang disebut budak underground, orang teh hayang disebut budak metal. Ketika masuk ke dalam dia nggak kuat. Ngerti nggak? Ketika masuk ke dalam dia nggak kuat, otomatis kan keluar self defense jadi anjing teh gitu. Ribut lah gitu. Padahal harusnya kan ya sama-sama memahami lah. Ya, benar. Benar tuh? Benar. Dan budayanya juga segitu. Komo ayeuna mah lebih dahsyat. Human wall segala ya nama. So, kubu dia buah. So, ngomong naon. Ya. Tapi ya kan berjalan dengan abadnya lagi. Ya, itu berjalan dengan seiring waktu. Dari pembahasan dari awal sampai detik barusan, pasti masyarakat itu belum tahu sebenarnya Ya. kita kan ngobrol jeung saha gitu. Ngobrol jeung saha Om. Jeung saha tuh. Diperkenalkan dulu lah Om. Biar karena emang sengaja konsepnya seperti itu nggak diperkenalkan di awal, bikin rasa penasaran mereka dulu. Nah gitu ya. Kita kan punya kemasan yang memang harus beda dengan yang lain. Menyatunya. Jadi punya ciri masarangan. Begitu. Iya. Saya Aang. Mungkin kalau yang udah banyak tahu, mungkin untuk orang-orang yang ada di Tasikmalaya lainnya, Texas Malaya. Ya kebetulan memang sebenarnya memproklamirkan diri nama beken nama Aang the Great gitu. Orang pelaku musik di awal 80-an sampai detik ya, alhamdulillah masih terus bercokol di bidangnya gitu. Bercokol. Ya gitu. Jadi ya berikut ya orangnya mengamati perkembangan musik nu aya di kota urang sorangan sampai saat ini ya bisa dibilang urang lain ngepromokin kota sorangannya sangat potensial. Dari sisi ininya dari sisi kualitasnya gitu ya sangat potensial. Ya cuman yang satu yang masih sangat disayangkan sampai sekarang kenapa belum banyak itu band-band Tasik yang nanjer lahnya kasarnya. Ya mungkin itu dibalikin lagi ke masalah individunya masing-masing. Ya seharusnya sih kayak junior lah, kita sedikit bahas masalah junior dan senior gitu. Terkadang punya rasa malu si junior itu untuk merapat kepada senior, istilahnya seperti itu. Padahal ketika junior udah mendekat, udah merapat, tinggal utarakan aja, gue pengen sukses, gue pengen punya penghasilan dari dunia musik, tolong bantu. Nah, gitu. Sebetulnya dengan kata-kata dan ungkapan seperti itu, senior pun nggak akan. Oh iyalah. Iya, ya Kang ya. Makanya dulu jadi orangnya sedikit bolak-balik bilangnya. Baheula kunaon di komunitas orang boleh dikatakan bahwa karena caladi lainnya. Itu kenapa dari cuma nongkrong 4 orang bisa akhirnya tuh tahun 99 menjelang 2000 teh ngumpul nepi ka 50 band dulu. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Karena apa? Satu hal mereka punya will-nya teh gininya. Kembali lagi Will. Kembali lagi ke masalah will. Will yang boleh dibilang satu band dengan satu band lainnya teh ya kurang hayang boga konsep band aing teh sakan kumaha bisa maju teh kudu kumaha. Dan itu discuss semua. Dan itu asik diskusi. Walaupun di jalan, di trotoar nih ngobrol. Oh, udah bang lu mau lain sih. Kafe masih itu jadi hal yang tempat mahal. Bahkan sampai pada akhirnya orang bisa bikin acara sendiri itu juga munculnya dari jalanan.
Sampai bisa bikin gede ya. Sampai bisa bikin kaset sendiri, kompilasi di dalamnya teh ada 15 band. Hasil penyaringan lahnya. Tapi dulu penyaringannya bukan lewat audisi, tapi berdasarkan memang orang sebagai kurator nganggap band ieu layak. Cuma sebatas gitu ngukur. Berikut memang alhamdulillah ada satu studio rekaman yang mau kerjasama sama kita, dan alhamdulillah terjadilah ternyata kompilasi Kart Studio tahun 88. Mungkin diajarkan gitar dan masih diajar untuk memperdengarkan keroncong. Cuman ya hati larinya blues. Oke. Sampai sekarang. Cuman masalahnya itu adalah sekarang sudah gantung gitar atau gantung bass. Jadi hanya penikmat. Mungkin pengkritik dah. Pengkritik dalam hati tanpa dipublikasi. Mending dipublikasi karena kritik. Oh, kenapa? Mending dipublikasi. Soalnya apa? Satu hal, si kritik itu teh bagus untuk pelakunya, bagus untuk diri sendiri yang mengkritik. Ketika orang mengkritik teh, ke si yang kita kritiki juga sih menjadi motivasi. Ka orang aja, sih jadi motivasi. Jadi motivasinya apa? Ketika orang, aduh, mana ini band ciklah musiknya dikirkan lah gitu. Santana eta teh jadi balik pikir ke urangna. Ketika orang kayak boga karya, urang ulah nepi ka ulah juga gitu. Berarti secara kesimpulan kalau misalkan kritik dipublikasikan sama dengan ambil nilai positifnya jadi iyalah. Jadi apa ya? Jadi diskusi lah ya. Jadi diskusi. Betul. Kalau diambil negatif nangkol, bedanya aja netizen. Netizen kan paling jago ngekritik, tapi jadi serangannya tuh dikritik. Itu nyaman lawan deh. Anggap apa ibu-ibu nusok ngarumpul di tukang sayur kan, karena itu nggak bisa ngarusi pukul berjalan. Jadi adiktif gitu. Jadi kecanduan gitu. Bisa kirimin ke kanan deh. Mama lah paling jago lah. Terdahsyat tuh. Iya, jadi gitu. Ketika memang bahwa sama-sama sudah satu visi, pengen bikin, orang teh musik orang kudu kieu, dan itu tercipta karena orang bersyukurnya, thanks God gitu, bahwa teknologi tidak begitu maju, tidak begitu pesat juga ayeuna lah. Ini gampang bisa. Iya lah. Tahun 88 orang dengan internet di mana? Susah. Tahun 88 we. So, orang baheula nyari info teh, orang lebih ke kudu koresponden jeung artisna langsung. Karena realitanya internet itu masuk Indonesia tahun 95. Realitanya seperti itu, tapi kan dikuasai oleh siapa? Benar. Kan orang pernah buka ini kebanggaan baheula. Ketika orang masih gak ada buka band, gasolin teh ngebentuk ya resmi nama ngebentuk tes 84 harita masih kena kurang masih kena pang-pangan lah sebetulnya masih kena pang-pangan anak kira tuh apa cabutnya sah bukan wah telepon lah tenang lagi strike itu sorry intermezzo setik dari mau di-cut hadir aja saya mah anti-cut siap anti-cut berjalan dengan apa adanya, murni mereka suka nonton silahkan, nggak suka nggak apa-apa, mau subscribe boleh, nggak juga nggak ada paksaan, karena ada orang yang berkarya unggul, sebatas berkarya untuk apapun, udah boga style masing-masing, boga style masing-masing, nggak mau yang namanya mengaplikasikan, tapi dipotong, supaya terlihat sempurna dan bagus, biarin aja, ada cek orang kia,
kata mereka, wah bang bagus gini. Bukan nggak menerima kritik, bukan nggak menerima saran, tapi I have my own style. gitu. Jadi memperlihatkan apa yang kurang boga ya begini. Ya balik deh kado tadinya. Salah Yang seru-serunya ya salah opat ya. Orang ceritanya jeung babaturan teh yang bentuk adegan olahraga sopir. Itu teh sebenarnya berusaha untuk mencari label lahnya, mencari jati diri si benda sendiri gitu. Maka kurang berusaha we ngayekeunana karena memang ya disesuaikan dengan kemampuan pada saat itu nya. Nah, jadi larina ke punk heula gitu. Anu orang bisa bangga. Baheula urang teh. Iya. Asikna teh. Baheula zaman parabola nya. Zaman parabola aya sok nyolok atau aya nu bocor. Kabeneran eta dijadikan media bener-bener ke orang ke hunting gitu. Hunting kira-kira band mana nu cocok dijadikan role model, band mana nu kira-kirana ieu asik yang dibawakeun. Kabeneran hari itu kan pertama booming Duki album Green Day. Iya. Ya. Pertama kali pisan muncul di MTV, dah hari itu mah MTV Asia masih masuk ke parabola nya. Masih masuk. Masih tadi jamming. Anjir, eta mah asli. Di TV na sorangan diulik teh jeung urang jeung Junjun jeung babaturan, jeung gitaris urang. Diulik. Nepi ka kasir teh mah can nepi ka tasik teh gitu. Urang geus pawakeun. Tahun seberapa? 94. Urang geus mawakeun basket case jeung Lana Kamral. Terus antusias anu nonton? Oh, otomatis karena rakyat lah. Anjir, band naon ieu? Jadi berasa kayak bawa lagu sendiri lah akhirnya. Karena mereka belum pada tahu. Jadi gitu, esensi yang didapat seperti itu. Karena memang orang ngerasa jika anu orang peloporna ya mau ke ieu. Seperti itu. Dari kasar sama babaturan aya hiji nu ya rada-rada tarik lahnya, rada-rada rumasa manehna boga pengetahuan yang lebih gitu di musik. Nanti kananya kalau nggak usaha. Jadi ada kebanggaan tersendiri lahnya pada saat itu orang band-bandan deh gitu. Orang bisa maukan lagu nu can pernah muncul gitu di permukaan gitu. Orang harus maukan eta. Nah, hal-hal seperti itu anu memicu orang berkreasi lebih edan deui gitu ya. Ya dari situlah berangkat dari situ. Nah, kebetulan kadieuna rajin korespondensi. Kabayang teu barudak ke awal ya 94 95 mah grunge masih ya alternatif lahnya. Masih booming lahnya, ya kan. Korespondensi jeung Pearl Jam, korespondensi jeung Weezer. Yeah. Langsung dengan artisnya bos. Nah itulah artisnya. Jadi dapat apa ya? Dapat ilmu teh langsung kita sumber lah gitu. Terus rasa keresahan gitu ya. Keresahan anu aya di diri orang gitu. Ketika ada anak-anak yang bermunculan senang musik, memperdalam dunia musik, tidak grunge, tidak punk atau tidak ekstrim musik, katakan alternatif. Ya. Dengan kondisi seperti sekarang yang festival udah jarang, yang parade sudah jarang, manggung di mana-mana juga udah kurang. Ya. Itu khawatirnya jadi bakat yang bener-bener dipaksa dipendam. Kalau misalnya kadinya mah orang kurang setuju nak ya. Sebenarnya medianya udah sangat banyak. Katakanlah ya mungkin orang harus berterima kasih juga ke YouTube. Karena lewat YouTube orang bisa berkreasi lebih gitu.
Tapi kan nggak semua paham nih. Itu balik lagi ke masalah will tadi, keinginannya tadi. Sampai sejauh mana keinginan orang, hayang orang kesana mengeksplor diri orang, orang teh ngabangkitkeun kreativitas orang. Cik mentokna sampai ke level mana ya gitu. Dan kemampuannya. Ya iyalah. Sekarang gini lah, bisa dibilang enak internet tong boronding orang-orang di kota ya, orang-orang di daerah pun yang alhamdulillah mungkin sinyalnya nyampe, terus nyarek gadget Dan selalu nonton YouTube. Nah, tapi akhirnya dibalikin deh karena kehayangan masing-masing nggak gitu. Nah, mana yang sekedar hayang nampung unggul dan terlena di situ, atau mau iya kira-kira naon nu bisa dijadikan bahan ke orang maju ti dieu. Ya sebenarnya kan semuanya berpulang ke situ. Jadi harus punya niat dan keinginan gitu. Iya. Punya niat, nggak ada keinginan, percuma sia-sia. Komo ayeuna geus muncul generasi rebahan anjing. It's so fucking lame. Ngerti? Sudah ngomong Pengedulan anjing tah. Banyak aplikasi yang membodohi. Ya itu. Gue nggak mau ngomong apa. Aplikasi penghasil uang sambil tiduran. Yang tadi saya bilang kamu rebahan. Iya. Nengan beri sesarian kecuali maneh lu nggak jawab. Orang mau bereja mau bahasa Indonesia nya kalian yang tahu. Iya. Kalian yang tahu. Ya intinya sih kalian yang bisa menerjemahkan itu semua. Itu dalam artian kieu. Urang hayang maju teh kudu kumaha sih? Urang hayang maju teh kudu ngalakukeun naon? Gitu. Ketika kalian memang bisa ngerasa maju dengan kalian rebahan ya suit yourself gitu mah. Cuman apakah itu bakal bertahan lama? Wah ya geno anjing tadi jero. Jadi penyakit. Iya. Geno kan? Bibit-bibit dari geblok gitu. Cikal bakalnya dari boloho. Gitu. Maka perbanyak kopi biar tidak boloho ya. Di Galunggung. Di Galunggung. Cari kebagian kopi sih. Kayak jadi ada satu orang lagi dia duduk muncul aja di belakang layar. Muncul bentar kasih wajah. Ya, jadi gitu bro. Sebenarnya untuk menyikapi teknologi ini, ya itulah belajar bijaknya tuh gitu. Cari celah gimana caranya kita bisa berkreasi dengan miliaran aplikasi, miliaran informasi yang orang dapat yang tanpa kita bisa ngefilter, tanpa kita bisa menyaring gitu. Betul. Nah, jadi daripada orang jadi terlena gitu, mending sok korehan kira-kira naon manfaat nu aya di internet, naon manfaat nu aya di semua aplikasi aya di gadget maraneh teh gitu. Karena memang sekarang udah banyak orang-orang yang udah malas baca. Senangnya mendengar dan menonton. Itu cara penyampaian, misalkan penggunaan satu produk umpamanya dia udah nggak mau baca, jadi media kayak gitu YouTube medianya udah pengennya mendengar dan menonton. Ya itulah ya, selamat aja buat mereka yang kayak gitu mah ya, stuck seumur-umur. Padahal realitanya membaca itu adalah jendela dunia. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian belum pernah ke Eropa, tapi kalian baca seluk-beluknya Eropa. Karena nggak semua video yang bisa menyampaikan, tapi secara artikel, penulisan itu bisa tersampaikan. Mbah Google udah munculnya di orang-orang kan, dari orang-orang yang berpikir, dari orang-orang yang mau mentransferkan hasil pemikirannya. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Udah akhirnya juga ya orang bicara toksiknya di YouTube itu semua bawa pisan toksiknya ya. 0, sekian persen lah YouTube anu punya manfaat ke pengembangan diri gitu ya.
0,sekian%. Lolobana jabarkan sendiri. Jabarkan sorangan lah. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu lah, agak miris juga sih. Pernah ada pertanyaan, Bang J, udah nggak motovlog lagi? Masih motovlog, bahkan kemarin sempat touring. Durasinya nggak lama, perjalanan pun nggak jauh. Kemudian ada yang akhirnya bikin video. Kalian suka nggak? Sekarang mau diulas, masa bodoh. Ya bikin konten yang sekiranya kalau memang nggak bisa ngasih nilai positif, paling tidak menghibur. Nah, asalkan jangan yang negatif. Ya itulah. Cukup menghibur, walaupun positifnya kurang, tapi hilangkan yang negatifnya. Jadi sempat kemarin itu beberapa rekan motovlog bikin konten baku hantam. Baku hantam itu udah nilai positifnya nggak ada. Ya iyalah. Untuk pendidikannya, bukan pendidikan lah. Penyampaian ke masyarakat untuk YouTube-nya juga kurang bagus. Banyak yang komplain. Iya. Ya, akhirnya kieu we, orang masing-masing mungkin berpikirnya sebagai orang yang dikasih akal sehat dan satu halnya, orang ngingetin budi pekerti di dia. Karena sudah sangat jarang masyarakat sangat-sangat memikirkan masalah budi pekerti. Ya. Jadi nggak nerapta PPKN yang PMP itu. PMP. Aing pengalaman kena PMP baheula. Sama. Gitu. Tapi transisi ke PPKN. Iya, jadi rancu. Pendidikan moralnya tuh rancu gitu. Padahal itu orang bisa ngobrol atau masalah sikap dasarnya. Sikap dasar bahasa Indonesia itu dengan budi pekertinya yang adiluhung. Ya, kenapa masyarakat Indonesia tiba heula dikenal dunia dengan masyarakat nusomeah? Sekarang santun ya. Sekarang nonsens. Udah banyak hal-hal toksik ya memang. Nah, akhirnya jadi dilema ke saya. Karena gue bermotovlog, membuat konten motovlog, kemudian membuat konten podcast. Begitu ngelihat ada baku hantam, miris gitu. Anjir, jadi seakan-akan dunia motovlog itu hanya bisa mengkritik orang yang tidak pakai helm, mengkritik orang yang kurang baik bawa motor kendaraan, kemudian bermasalah di jalan. Separah itu, banyak yang bisa kita ulas, gitu. Banyak yang kita bisa sampaikan secara positif, banyak yang kita bisa sampaikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Gak usah baku hantam. Ya, kalau misalkan nonton nggak terima ya, ada kok dikasih nggak kemana-mana. Ya itulah. Dan orang pun berpikir sama gitu ya, di dunia orang di musik bisa dibilang mungkin sampai saat ini juga sangat-sangat mengharapkan adanya pencerahan gitu ya. Pencerahan dalam artian ya mungkin dari sisi kreativitas masih banyak yang terpendam sebenarnya orang geus menemukan gitu ini beberapa gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi ke masalah will tadi sampai detik ini juga siapa yang kemana tuh ben-benan gitu. Kira-kira nih ada anak-anak muda generasi baru, ya tapi genrenya bukan extreme music, datang sih om bantu dong gua, arahkan dong gua, apakah akan diterima? Ya sangat-sangat diterima lah. Pasti diterima dalam artian kieu idealis orang biasa musik kena orang ayeuna orang boga band thrash metalnya, terus orang idealis orang di metal kasarna gitu ya. Orang menutup diri we karena genre anu orang dipikir resep ya enggak gitu lah. Gitu. Jadi terbuka luas lah ya. Sangat terbuka luas karena orang pun sudah mengalami fase-fase eta. Ya, timimiti jadi kasar nama jadi borok, orang ngalaman jadi borok baheula juga kumaha. Terus dapat ya sepersekian ilmu kasar nama jadi budak pang, pernah ngalaman jadi budak pang. Budak hardcore, band aing udah genep tahun di hardcore. Ya sampai
detik ayeuna orang involved dan in charge terus di metal karena memang ya idealis orang tiba heula anak kalinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kurang bisa ngebantuan ya orang di luar genre orang bisa adu pikir jeung orang gitu. Kepikiran nggak genre yang sekarang dijalani sedikit disisipkan loncong? Orang pernah bikin kamari teh sebenarnya udah ngeser kolaborasi yang Karin